Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Penyayang, atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan atas segala dunianya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita dari perjalanan hidup Nabi yang mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang kita dari setiap perjalanan hidup beliau banyak mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari semua momen-momen dan fase-fase sejarah, fase-fase sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana di judul yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan malam ini, yaitu tentang Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an dan masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tentang peristiwa Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an, disebutkan di dalam beberapa kitab hadis tentang peristiwa ini bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah kepada tokoh-tokoh Quraisy, ya, sedang mendakwahkan Islam kepada mereka, yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak putus asa untuk terus menasihati mereka agar mereka mau menerima agama Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang seperti itu, sedang menasihati mereka, di antara tokoh-tokoh mereka pada saat itu ada Al-Walid ibn Mughirah, ada Utbah, ada Syaibah ibn Rabi'ah. Ya, Utbah dan Syaibah ini dua putra dari Rabi'ah, ya, dan menyampaikan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Tiba-tiba datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an, dan beliau buta. Ya, Abdullah ibnu Ummi Maktum ini buta. Beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, minta dibacakan Al-Quran oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam merasa tidak nyaman karena dalam kondisi ini ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sedang memberikan nasihat kepada beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang saat itu sedang didakwahi oleh beliau, berharap akan keislaman mereka. Namun dalam kondisi ini Ibnu Ummi Maktum dia tidak tahu akan hal ini. Ya, nah, karena Nabi SAW sedang sibuk mendakwahi Al-Walid dan sahabat-sahabatnya ini dan berharap agar mereka masuk Islam. Nah, karena sudah berulang-ulang Ibnu Ummi Maktum minta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran ini, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun berpaling dari Ibnu Ummi Maktum ini dengan bermuka masam, ya, dengan agak kesal hati Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan itu. Ibnu Ummi Maktum tidak tahu. Beliau radhiyallahu an buta. Jadi beliau tidak tahu tentang apa yang sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan juga jika kita melihat ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah tentang suasana hati Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu, yang paling tahu tentang hal ini adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain yang tahu akan hal ini. Ya, bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun artinya beliau tidak menunjukkan hal ini kepada siapapun tentang apa yang menjadi kekesalan hati beliau Sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala Al-Alimul Khabir, Maha mengetahui segala sesuatu dengan sangat terperinci, termasuk apa yang ada di dalam hati Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati dari Al-Walid ibn Mughirah, Utbah dan Syaibah, ya, Ibn Rabi'ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala sangat tahu tentang isi hati mereka. Allah Subhanahu Wa Taala sangat tahu tentang isi hati Ibnu Ummi
Maktum radhiyallahu an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan akhirnya pun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hal yang diingatkan di dalam peringatan ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan banyak hal-hal positif, nilai-nilai mukjizat yang sangat besar dari teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Abasa ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Abasa dari ayat 1 sampai 14 untuk mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bermuka masamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Apakah ibnu Ummi Maktum melihat? Tidak melihat. Kekesalan itu apakah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibnu Ummi Maktum? Tidak. Apakah Al-Walid ibn al-Mughirah, Utbah dan Rabi'ah, Utbah dan Syaibah ibn Rabi'ah ini melihat? Tidak melihat. Mereka sama sekali tidak tahu. Yang merasakan kekesalan itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ikhwatul iman, letak kemukjizatan Al-Quran. Letak kemukjizatan Al-Quranul Karim. Andai kata yang seperti ini bukan, andai kata Al-Quranul Karim bukan kalamullah azza wa jal, maka yang seperti ini tidak mungkin kita baca di dalam Al-Quran. Yang dalam salah satu sisi dan bagian menunjukkan akan kelemahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menunjukkan akan kelemahan Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena ini adalah wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan, yang jika ini adalah misalnya seperti tuduhan sebagian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul yang mengatakan bahwa Al-Quran buatan Muhammad, yang seperti ini tidak perlu dan tidak perlu ada, ya, karena tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu tentang sikap dan perubahan sikap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena ini adalah kalamullah, mau atau tidak mau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib untuk menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah." Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang hal ini, Allah mengingatkan abasa wa tawalla. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bermuka masam dan berpaling. Kenapa ini terjadi? Anja'ahul a'ma. Ketika datang kepadanya seorang yang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, yang datang kepada Nabi meminta petunjuk dan hidayah. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang wa ma yudrika la'allahu yazakka, kamu tidak mengetahui siapa tahu dia ingin berusaha untuk mensucikan dirinya, untuk membersihkan dirinya, untuk menambahkan ilmu dan iman dari engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia berusaha ingat atau mengingat ulang, fatanfa'ahu dzikra, maka peringatan itu bermanfaat baginya. Amma man istaghna, adapun orang yang tidak butuh hidayah, ya, yang malah enggan untuk mendengarkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anta lahu tasadda. Malah orang yang seperti ini, engkau berusaha memperhatikan mereka dan menyampaikan kalimat-kalimatmu kepada mereka dengan tujuan mereka menerima hidayah ini. Wa ma 'alaika alla yazakka. Sedangkan tidak lain tugasmu dan tanggung jawabmu kecuali adalah
untuk menyampaikan hidayah ini dan mengarahkan setiap orang agar mau mereka mensucikan dirinya. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Dan adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan bersusah payah dalam kondisi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta anhu talaha, malah engkau berpaling darinya. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jangan demikian, sesungguhnya ayat-ayat ini adalah peringatan maka barang siapa yang berkeinginan hendaklah dia mengambil pelajaran darinya. Faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah, yang peringatan-peringatan ini ada di dalam lembaran-lembaran yang mulia, marfu'atin mutahharah bi aidi safarah, yang sangat tinggi dan disucikan ya di tangan para malaikat-malaikat yang mulia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat ini ya sebagaimana disebutkan oleh banyak sekali para ulama tafsir di dalam menjelaskan ayat-ayat ini. Anda bacakan dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa banyak para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara dengan tokoh-tokoh Quraisy yang berupaya agar mereka ini masuk Islam dan mendakwahi mereka. Kemudian tiba-tiba datanglah Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an, dan dia termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Ya. Siapa Ibnu Ummi Maktum ini? Mengenai namanya ada beberapa ikhtilaf di antara para ulama. Namun ma'ruf nama beliau adalah Abdullah. Ya. Namun Ahlul Iraq menyebut beliau dengan Amr Ibnu Ummi Maktum. Beliau adalah sepupu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ayahnya Amr bin Qais adalah khal, ya, pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Dan beliau termasuk yang masuk Islam pertama kali, di antara yang hijrah pertama kali. Dan beliau hijrah ke kota Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan hampir seluruh peperangan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW selalu mengamanahkan kota Madinah kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam di kota Madinah. Dan di masa kekhilafahan Umar bin Khattab, beliau ikut berperang pada peristiwa Qadisiyah dan beliau mati syahid di sana. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Beliau berupaya minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibacakan ayat-ayat Al-Quran, namun Nabi SAW berpaling sampai Allah Subhanahu Wa Taala pun akhirnya mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat-ayat ini. Ibnu Ishaq menyebutkan, ayyaqulu lahu innama ba'athuka basyiran wa nadhira walam akhussa bika ahadan duna ahadin fala tamna'hu mimman ibtaghahu wala tatasaddayanna bihi liman la yuriduhu. Wahai Muhammad, ya beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sesungguhnya aku mengutusmu sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Aku tidak mengkhususkanmu untuk satu umat atau untuk satu golongan, bukan dari golongan yang lainnya. Maka jangan pernah engkau tidak menyampaikan kebaikan ini kepada siapa yang menginginkan dan mengharapkannya. Dan jangan pernah engkau berupaya secara bersusah payah menyampaikan ayat-ayat kebenaran ini kepada orang yang memang pada dasarnya tidak menginginkannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan ayat-ayat ini, para ulama sampai membuat sebuah kaidah yang sangat mendasar dan luar biasa, dan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya, yaitu kaidah itu, la yutraku amrun ma'lumun li amrin mauhumin wala maslahatun mutahaqqaqatun li maslahatin mutawahhimah. Jangan pernah meninggalkan sesuatu yang real
untuk sesuatu yang belum nyata. Jangan meninggalkan sesuatu yang pasti untuk sesuatu yang tidak pasti. Jangan meninggalkan kemaslahatan yang sudah nyata untuk suatu kemaslahatan yang masih praduga. Ya, seringkali ikhwatal iman, misalnya sebagai contoh di dalam kehidupan sehari-hari, Allah Subhanahu wa taala misalnya mentakdirkan Anda untuk bekerja dalam satu profesi tertentu. Yang profesi ini sudah memberikan hasil untuk Anda. Alhamdulillah sudah ada hasil di sana. Walaupun mungkin hasilnya tidak seperti yang Anda harapkan. Tapi ada progres, ada kebaikan, ada tambahan dan sebagainya. Dan kita belum maksimal untuk menaikkan kapasitas di dalam usaha tersebut. Kemudian ada tawaran hal baru, pekerjaan baru, ya, peluang baru, yang kemungkinannya menurut hitung-hitungan dan analisa lebih besar hasilnya. Tapi ini kemungkinan, ya, belum pasti. Sedangkan yang sudah kita jalani dan menghasilkan sudah pasti. Apa yang harus dilakukan? Jangan tinggalkan yang sudah pasti ini untuk yang sesuatu yang masih praduga, yang tidak jelas. Menasihati seseorang di dalam berdakwah pun demikian. Ada orang-orang yang, nah ini juga pentingnya juga, kenapa di dalam Islam, sangat dalam manhaj salaf terutama, kita dibenci sekali, sangat ditentang, jangan sampai kita suka berdebat, debat kusir. Ya, terutama di media-media sosial saat ini, di grup-grup WhatsApp, di Facebook, dan yang lain sebagainya. Karena pada hakikatnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, lawan dialog kita di tempat-tempat tadi itu tidak menginginkan kebaikan. Mereka menginginkan keunggulan. Yang penting mereka dominan, yang penting mereka menang. Ucapan mereka lebih didengar, hujahnya lebih kuat, dia bisa mengalahkan dan menjatuhkan lawannya. Tidak seperti zaman orang-orang salaf terdahulu, seperti Imam Syafi'i rahimahullah misalnya, ya, dalam konteks dialog-dialog fikih yang beliau selalu jalani, sehingga lahirlah karya-karya hebat seperti Ar-Risalah, Al-Um, dan yang lainnya. Imam Syafi'i rahimahullah di dalam diskusi-diskusi, perdebatan-perdebatan yang sifatnya fiqhiyah dan yang bersifat fiqih ini, beliau selalu mengatakan, ma nazartu ahadan, tidaklah aku berdebat dengan seseorang kecuali aku berharap lawanku yang menang, bukan aku yang menang. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah, dia berharap lawannya ini, lawan dialognya, memiliki dalil-dalil yang lebih kuat sehingga Imam Syafi'i banyak mengambil hikmah dan pelajaran. Konteksnya fiqih, bukan manhaj dan aqidah. Ya, karena dalam manhaj dan aqidah ini sesuatu yang sudah nyata, bukanlah sesuatu yang sifatnya debatable, ya, bukan karena seperti kata Imam Malik bin Anas ketika ada seorang mengajak beliau debat, beliau mengatakan innama ana ala bayyinatin min rabbi, aku berada di atas hidayah dan petunjuk dari Tuhanku. Dan Islam itu akidah, kebenaran itu bukan dilihat dari siapa yang jago debat, dari siapa yang tidak, yang kurang jago debat. Tapi kebenaran itu adalah maqala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa qala sahabat. Apa yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kata Imam Malik, jika agamaku dibangun dari kehebatan debat seseorang, sehingga ketika Anda lebih jago debat dari saya, maka Anda ikut Anda. Dan kemudian besok Anda kalah debat dengan orang lain, kemudian kita ikut dia. Sampai kapan hasilnya? Sampai kapan seperti itu? Islam ini bukan dibangun berdasarkan hal ini. Tapi qala Allah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala sahabah. Itulah Islam. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hakim meriwayatkan dan beliau mensahihkannya dari Muslim bin Subaih. Beliau berkata, sekali waktu aku menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan di samping beliau, di samping Aisyah, di hadapan beliau ada seorang laki-laki yang buta. Dan kemudian Aisyah memotongkan beberapa buah dan kemudian menyerahkannya, menyuguhkannya kepada orang buta ini dengan disajikan dengan madu. Maka aku bertanya, kata Muslim bin Subaih ini, man hadza ya Ummul Mukminin? Beliau siapa ini wahai Ummul Mukminin?
Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Hadza ibnu ummi maktum alladhi 'ataballahu tabaraka wa ta'ala fihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam." Inilah ibnu ummi maktum yang Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang beliau, ya. Allah pernah mengingatkan Rasulullah SAW tentang orang ini. Qalat, "Atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ibnu ummi maktumin wa indahu utbah wa syaibah." Dia menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah SAW sedang menasihati Utbah dan Syaibah. Dan Rasulullah SAW sedang menghadapi Utbah dan Syaibah ini. Sampai keengganan Nabi SAW ini kemudian diingatkan oleh Allah SWT dengan turunnya surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya beliau menyampaikan bahwa Nabi SAW ketika itu beliau bermaksud untuk mengambil hati orang-orang kafir itu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sudah sangat yakin dengan imannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sudah sangat yakin dengan imannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, "Inni la'u'tir rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata an yukibbahu Allahu finnar." Sesungguhnya terkadang aku memberi kepada seseorang, sedangkan yang tidak aku beri, lebih aku cintai ketimbang yang aku beri. Karena aku khawatir orang ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini tidak mengurangi keluhuran dan kemuliaan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai kita tertipu dengan kalangan kaum Syiah Rafidhah, ya. Mereka tidak mempercayai peristiwa ini. Mereka menolak penafsiran ini. Sedangkan tidak secara mutlak, ya, karena banyak buku-buku tafsir yang menjadi rujukan kaum Syiah pun mengutip peristiwa ini, ya. Namun karena mereka membangun akidah dan imannya berdasarkan hawa nafsu, mereka memahami bahwa hal ini bertentangan dengan kemaksuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya tidak bertentangan dengan kemaksuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena maksum itu, definisi maksum antara versi Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kalangan kaum Syiah berbeda. Ya, kaum Syiah beranggapan bahwa maksum itu sama sekali tidak pernah berbuat salah besar maupun kecil. Ya, namun maksum menurut definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Bahwa maksum itu adalah diselamatkan dari berbuat dosa dan terus menerus di dalam dosa tersebut tanpa taubat dan tanpa teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita membaca di dalam Al-Qur'an, ya, Nabiullah Adam berbuat salah. Nabiullah Musa alaihissalam pernah membunuh orang, ikhwani wa akhwati fillah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan dan Nabiullah Musa alaihissalam bertaubat kepada Allah dari perbuatan itu. Ini menunjukkan definisi yang menyimpang, yang nyeleneh dari kalangan kaum Syiah itu. Dan mereka otomatis karena sudah membangun sebuah akidah tertentu berdasarkan hawa nafsu dan pikiran mereka, maka mereka berdasarkan hal itu, mereka menerima apa yang logik, yang sesuai dengan menurut keyakinan mereka dari riwayat-riwayat yang ada, dan mereka menolak riwayat-riwayat yang bertentangan dengan akidah yang sudah mereka bentuk terlebih dahulu. Dan ini juga menunjukkan kepada kita perbedaan konsep yang mendasar antara akidah Ahlus Sunnah dengan akidah Ahlul Bid'ah. Ahlus Sunnah mengikuti akidah itu bukan meyakini dulu baru cari dalilnya. Tidak. Tapi ada dalil, ikuti dalil tersebut. Kalau misalnya sebelumnya sudah memiliki keyakinan tertentu, dan kemudian ternyata setelah membaca Al-Quran atau membaca hadis Nabi SAW, ternyata mendapati Al-Quran, hadis Nabi SAW bertentangan dengan keyakinan yang selama ini dipegangnya, maka dia meninggalkan keyakinan itu dan menerima Al-Quran dan Sunnah sebagai akidahnya. Ini Ahlus Sunnah, ya, bukan sebaliknya. Pokok keyakinan ini, Al-Quran dan Sunnah harus ikut keyakinannya. Kalau misalnya ternyata tidak ada dalilnya, dicari-carikan dalilnya untuk sesuai dengan keyakinannya tersebut. Tidak seperti itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
Maka peringatan yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah memberikan hiburan bagi setiap orang yang beriman, terutama di antara para fakir mereka, orang-orang yang kekurangan, agar mereka mengetahui, agar kita menyadari bahwa seorang muslim yang fakir jauh lebih baik ketimbang orang kafir yang kaya. Muslim yang fakir jauh lebih baik ketimbang orang kafir yang kaya. Dan juga memperhatikan kondisi dan keadaan orang-orang beriman lebih menjadi prioritas di dalam berdakwah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan bahwa orang-orang fakir yang mereka lebih mempersiapkan dirinya untuk menerima kebenaran adalah yang seharusnya menjadi fokus perhatian setiap dai di dalam berdakwah, bukan hanya mengkhususkan dakwahnya kepada kelas-kelas tertentu saja dari kalangan orang-orang kaya. Walaupun di dalam ini dan itu masing-masing juga mengandung maslahat, ya, karena ini sesuai dengan bagaimana konteks kita di dalam berdakwah. Terkadang kita memang diperlukan untuk berbicara dengan beberapa kelompok dari orang-orang yang kaya atau pejabat, maka kita sampaikan kebenaran itu kepada mereka. Namun perhatikan jika kita sampai memfokuskan hanya di sana saja dan kemudian kita melupakan berdakwah kepada masyarakat umum, sedangkan yang umum adalah yang lebih banyak membutuhkan kajian dakwah ini dan mereka yang lebih mudah membuka hatinya untuk menerima kebenaran, itu akan menjadi sebuah kesalahan yang sangat besar. Dan kita, para dai yang hidup di zaman ini, tidak bisa dengan gampang mengamankan hati kita sendiri, mengamankan niat-niat kita. Berapa banyak niat-niat itu berubah, ya. Kita tidak lagi termotivasi untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebenaran, namun kita mencari hati mereka, mengharapkan ridhonya mereka, mengharapkan dunia mereka, mengharapkan jabatan mereka. Maka hancurlah iman kita, hancurlah agama yang ada pada diri kita, hanya dengan diselimuti dengan sok ingin berdakwah kepada orang-orang kaya tersebut atau orang-orang yang memiliki jabatan. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga perlu diingatkan bahwa banyak sekali pernyataan sebagian orang yang ketika mengungkap tentang peristiwa ini, yaitu mengulang-ulang sebuah riwayat yang katanya bahwa Nabi SAW setiap bertemu dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum, Nabi SAW selalu berkata, ahlan au marhaban billadzi atabani fihi rabbi. Selamat datang terhadap orang yang karena beliau Allah Subhanahu wa taala mengingatkanku. Ya, ada sebuah riwayat yang seringkali ketika menyampaikan tentang peristiwa ini, riwayat ini selalu dibawa. Ya, Ana membaca beberapa literatur tafsir sebelum menyampaikan kajian ini, Ana melihat ada salah satu tafsir yang ditulis oleh salah seorang syekh di Al-Azhar yang mengutip riwayat ini. Sedangkan riwayat ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Al-Silsilah Ad-Dha'ifah, la a'lamu li hadzal hadithi aslan yumkinul i'timadu alaihi. Saya tidak mengetahui satupun dasar rujukan dari hadis ini yang bisa dijadikan rujukan akan kebenaran hadis tersebut. Jadi populer di masyarakat, tapi tidak ada dasarnya sama sekali di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab hadis yang ada. Dan cukup banyak hadis yang seperti ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait tentang Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari, nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah. Ya, nama asli Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Yang beliau pada hakikatnya masuk Islam beberapa tahun setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak termasuk minal awail, tidak termasuk dari orang-orang yang pertama masuk Islam. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya, ya, bahwa beliau, kata sebagian para ulama sirah, menyebutkan bahwa beliau masuk Islam ketika Nabi SAW di fase dakwah sirriyah di 3 tahun pertama kenabian beliau SAW, dan ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Yang benar adalah beliau radhiyallahu an masuk Islam beberapa tahun setelah kenabian Rasulullah SAW, bahkan hampir hijrahnya Nabi. Ya, dalilnya diantaranya yang pertama adalah hadis peristiwa ini disampaikan tentang Islamnya Abu Dzar dalam Sahih Muslim
dan Musnad Imam Ahmad. Ya, dan ini lafadznya Imam Ahmad. Nanti sebentar lagi kita akan membaca dalam riwayat Bukhari. Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan, kami dengan beberapa kaum dari kami, dari suku Ghifar, dan suku Ghifar ini ikhwatal iman, di masa itu, di masa jahiliyah, dikenal dengan suku preman, ya, perampok. Ya, kaumnya dia ini dikenal suka membegal rombongan dagang. Ya, jadi bukan suatu yang membanggakan menisbatkan diri kepada Al-Ghifari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekali waktu, kata Abu Dzar, saya keluar, saya dan saudaraku Unais, beserta ibu kami. Kemudian Unais berkata, saya ada keperluan di kota Mekah. Ya, saya ada keperluan di kota Mekah. Maka tolong jaga keluargaku di sini sampai aku pulang, kata Unais, kata saudara dari Abu Dzar. Kemudian dia pergi dan lama tidak kembali. Setelah dia kembali, saya bertanya, kata Abu Dzar, ma habasak? Kenapa kamu lebih lama dari yang semestinya ke kota Mekah? Maka kata Unais, saudara Abu Dzar, laqitu rajulan yaz'umu anna Allah arsalahu ala dinik. Saya bertemu dengan seseorang yang dia mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutusnya di atas agamamu. Kemudian aku bertanya, ma yaqul nasu lahu? Apa komentar manusia tentang orang ini yang mengaku nabi ini? Yaqulu, kata Unais, yaquluna innahu sya'irun wa sahirun wa kahin. Mereka menuduh orang ini yang mengaku nabi ini sebagai penyair, tukang sihir, dan dukun. Sedangkan Unais, saudara Abu Dzar ini seorang sastrawan, seorang penyair. Maka Unais berkata, qad sami'tu qaul al-kuhan, fama yaqulu biqaulihim, wa qad wada'tu qawlahu ala aqra'i syi'r, fa wallahi ma yalta'imu lisanu ahadin annahu syi'r. Wallahi innahu la sadiqun wa innahum lakadzibun. Kata Unais, saya telah sering mendengar perkataan para dukun. Dan apa yang diucapkan oleh orang ini, demi Allah, bukan ucapan seorang dukun. Aku bandingkan apa yang dia sampaikan dengan metode-metode para penyair. Dan demi Allah, sama sekali bukanlah ini dari susunan para penyair. Dan demi Allah, dia jujur, dan demi Allah yang menuduhnya adalah para pendusta. Maka Abu Dzar berkata kepada saudaranya Unais ini, hal anta kafiyya hatta antaliqa fa'anzur? Maukah kamu mewakiliku untuk menjaga keluargaku sejenak sampai aku pergi untuk menyaksikan, untuk melihat hal ini dengan benar? Naam, kata Unais. Fakun min ahli Makkah ta'ala hadar, fa'innahum qad syanifulah wa tajahamulah. Ya, namun hati-hati dengan penduduk kota Mekah. Karena mereka ini sangat membenci Muhammad, sangat membenci orang itu, dan mereka sangat tidak menyukainya, ya, tidak menyukai orang ini. Faqala Abu Dzar radhiyallahu anhu, fantalaqtu hatta qadimtu Makkah. Maka aku pergi sampai aku masuk ke kota Makkah. Fadha'aftu rajulan minhum, dan aku cari orang yang paling lemah, ya, yang paling polos yang ada di kota Mekah, untuk bertanya, aina hadzal rajulul ladzi tad'unahu sabi? Mana orang yang kamu katakan bahwa dia itu sabi, orang yang sudah keluar dari agama nenek moyangnya? Itu selalu diistilahkan oleh masyarakat jahiliyah dengan sebutan sabi. Ya, sabi, dari kata sabiin. Subhanallah, ternyata orang lemah ini yang ditanya oleh Abu Dzar, dengan seenaknya saja dia menunjuk ke Abu Dzar dengan mengatakan sabi, sabi, sabi. Ini orang murtad dari agamanya, ini orang murtad dari agamanya, ini orang murtad dari agamanya. Maka orang yang ada di lembah Mekah itu melihat, menuduh Abu Dzar dengan seperti ini, mereka berdiri dengan membawa tanah, membawa batu, dan yang mereka memukuli Abu Dzar sedemikian rupa sampai Abu Dzar jatuh pingsan. Sampai Abu Dzar pingsan. Fartafa'tu hina irtafa'tu ka'anni nusubun ahmar. Ketika aku sadar, siuman, aku terbangun,
aku bagaikan patung yang berlumuran darah. Ya, karena di antara kebiasaan masyarakat jahiliyah, mereka menyembelih hewan kurban untuk berhala, mereka oleskan berhala itu dengan darah dari hewan kurban itu supaya mencari keberkahan dari berhala-berhala tersebut. Ya, maka Abu Dzar memisalkan dirinya, aku bagaikan patung yang berlumuran darah itu. Fa'ataitu Zamzam, maka aku menghampiri telaga Zamzam. Fasyaribtu min ma'iha wa ghasaltu anni dam. Kemudian aku minum dari air Zamzam itu, aku bersihkan diriku dari darah ini. Walaqad labithu 30 baina yaumin wa lailah. Maka aku 30 hari berada di kota Mekah, siang dan malam. Maka li ta'amun illa ma'u Zamzam. Subhanallah, antum perhatikan, kata Abu Dzar, saya tidak ada makanan tertentu yang aku konsumsi pada saat itu. Makananku cuma air Zamzam. Fasamintu hatta takassarat ukanu batni. Aku cuma minum air Zamzam selama 30 hari. Namun gara-gara air Zamzam aku jadi gemuk. Kata Abu Dzar, "Wa ma wajadtu ala kabidi sakhfata ju'in." Dan aku tidak pernah merasa lapar dengan cuma minum air Zamzam. Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan, di suatu malam yang terang ketika bulan purnama, dan penduduk kota Mekah pada saat itu tertidur pulas. Fama yatufu bil baiti ghairu imra'ataini fa'atata alayya. Dan di masa itu mereka penduduk kota Mekah pada tertidur pulas, dan aku ada di kota, sedang ada di Ka'bah, ya, di Masjidil Haram, dan ternyata di sana ada 2 orang wanita yang sedang tawaf. Wa huma tad'uani Isafa wa Nailah. Dan mereka sedang menghadap berdoa memohon kepada Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah ini 2 berhala, ya, yang mewakili merepresentasi laki dan wanita. Isaf dan Nailah. Antum tahu bahwa sebelum Fathu Makkah, Ka'bah yang kita lihat saat ini, di masa 13 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, ada kurang lebih 360-an berhala. Bahkan di dalam Ka'bah pun ada berhala. Ini jahatnya orang kafir Quraisy. Ada banyak berhala. Dan di antara berhala-berhala itu ada Isaf dan Nailah. Ada Isaf merepresentasi laki-laki dan Nailah wanita. 2 berhala ini diklaim oleh masyarakat Quraisy pada saat itu dulunya adalah laki-laki dan wanita yang saling cinta mencintai satu dengan yang lainnya, dan mereka berhubungan, akhirnya berbuat zina di dekat Ka'bah, sampai kemudian Allah mengutuknya menjadi batu. Ya, ini keyakinan masyarakat kafir Quraisy pada masa itu. Wanita ini sedang meminta kepada 2 berhala tersebut, berhala Isaf dan Nailah ini. Maka aku, kata Abu Dzar, aku berkata, ankihu ahdahumal akhar. Jadi pada kalian mendoakan 2 laki-laki, dua jenis ini, laki-laki dan wanita yang katanya dikutuk dan dalam keadaan terkutuk dan kemudian jadi patung, nikahkan saja 2 berhala ini. Jadi Abu Dzar menyampaikan ini tujuannya adalah untuk melecehkan dan meledek berhala-berhala tersebut. Ankihu ahadahumal akhar. Kawinkan saja 2 berhala ini. Fama thanahuma dzalik. Ya, mereka tidak bergeming, mereka tetap melakukan perbuatan syiriknya. Fa'atata alayya. Mereka datang lagi, ya, tawaf sambil meminta doa-doa kepada berhala-berhala itu, kepada Isaf dan Nailah ini. Wahanan mithlul khasyabah. Ya, ini dijelaskan kalimat ini oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, bahwa aku berkata kepada 2 wanita tersebut terkait 2 berhala yang mereka sembah, lihat betapa jelek kemaluan 2 berhala ini. Ya, dia perolok-olokkan berhala itu. Ghaira anni lam ukni, tapi aku tidak terang-terangan dengan meledek dengan terang-terangan. Maka 2 perempuan itu pergi meninggalkanku dengan teriakan yang mengomel dengan tangisan, sambil berkata, "Lau kana hahuna ahadun min anfarina." Kenapa tidak ada laki-laki di antara kita? Ya, mana laki-lakinya Quraisy ini? Kemana kemana semuanya?
ya, dan suara teriakan wanita di tengah malam itu ternyata didengar oleh sebagian kaum muslimin. Dan tidak lama datanglah dua orang menghampiri suara dua wanita tersebut. Ternyata dua orang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka turun dan bertanya kepada dua wanita ini, "Malakuma? Ada apa dengan kalian?" Karena Nabi SAW kita mengetahui akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang lemah. Dikiranya bahwa wanita ini sedang ada yang menggoda atau mengganggunya. Namun dua wanita itu berkata, "As-sabi'u bainal ka'bati wa astariha." Ada orang yang keluar dari agama kami. Jadi agama nenek moyang kami yang dia duduk di antara Ka'bah dan kiswahnya. Maqala lakuma. Memang apa yang diucapkan orang itu kepada kalian? Qala lana kalimatan tamla'ul fam. Dia mengucapkan kalimat yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Sangat buruk. Artinya ledekan terhadap berhala. Maka datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Ketika beliau menghampiri Masjidil Haram, beliau mengusapkan tangannya ke Hajar Aswad. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tawaf. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian melaksanakan salat 2 rakaat. Selesai salatnya, aku pun menghampirinya. Dan akulah orang pertama, kata beliau, yang pertama kali mengucapkan salam secara Islam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Keselamatan untukmu wahai Rasulullah, kata Abu Dzar kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, waalaikumsalam warahmatullah. Dan keselamatan untukmu dan rahmat Allah untukmu. Kemudian Nabi SAW bertanya, mimman anta? Kamu dari mana? Nabi SAW, mimman anta? Kamu dari mana? Faqultu min Ghifar. Aku berkata, saya dari Ghifar. Maka Nabi SAW meletakkan tangannya di keningnya. Kita tahu Ghifar, sebenarnya tadi Anda sampaikan, adalah suku pembegal, suku preman. Nabi SAW meletakkan tangannya di keningnya. Faqultu fi nafsi. Aku berkata dalam hatiku, kariha anni intamaitu ila Ghifar. Nabi tidak suka penisbatanku kepada suku Ghifar. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi kepadaku, wa mata kunta hahuna? Berapa lama kamu sudah di sini? Kuntu hahuna mundu thalathina baina laylatin wa yaum. 30 hari siang dan malam ya Rasulullah. Faman kana yut'imuk? Siapa yang menjamumu? Siapa yang menjamumu selama kamu berada di kota Mekah? Maka kata Abu Dzar, maka li ta'amun illa ma'u Zamzam. Saya tidak ada makanan tertentu ya Rasulullah, hanya air Zam-Zam saja. Fasamintu hatta takassarat 'uqnu batni wa ma wajadtu 'ala kabidi sakhfat ju'. Saya jadi gemuk dengan minum air Zam-Zam ini ya Rasulullah, dan saya tidak pernah merasa lapar dengan air Zam-Zam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innaha mubarakatun, innaha ta'amu ta'min. Air Zam-Zam ini air yang penuh berkah, dan air Zam-Zam itu makanan di atas makanan. Maka Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idzan li fi ta'amihi layla. Ya Rasulullah SAW, izinkan untukku untuk menjamu Abu Dzar malam ini. Maka Nabi SAW mengizinkannya. Maka Rasulullah SAW dan Abu Bakar pergi bersama Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar membukakan pintu, mengambil segenggam kismis, ya, mengambil segenggam kismis dan disajikan kepada Abu Dzar. Kata Abu Dzar, fakana dzalika awwal ta'amin akaltuhu biha. Ini makanan pertama yang aku konsumsi di kota Mekah. Falabithtu ma labith. Beberapa malam aku tinggal di sana. Kemudian aku menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni qad ujjihtu ila ardi dhatin nakhl wa la ahsibuha illa Yathrib. Fahal anta muballighun anni qaumak la'alla Allah an yanfa'ahum bika aw yu'ajjiruka fihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk meninggalkan kota Mekah menuju suatu kota yang penuh dengan pohon kurma di sana.
dan yang aku sangka dari kota itu adalah kota Yathrib, yaitu kota Madinah. Ya, nama awalnya adalah Yathrib. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke sana, kota itu menjadi Madinatu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disingkat dengan kota dengan nama Al-Madinah. Jika disebut Al-Madinah, maksudnya kota Madinah. Jika Madinah begitu saja, secara bahasa artinya kota. Madinah, Jakarta, Madinah, Surabaya, Madinah, Medan. Ini kota Jakarta, kota Surabaya, kota Medan. Tapi Madinah itu Rasulullah, itu Al-Madinah, kota Madinah. Maka Nabi SAW bersabda, "Fahal anta muballighun anni qaumak?" Maukah kamu menyampaikan untukku, kamu menjadi utusanku untuk menyampaikan Islam ini kepada kaummu? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada mereka melalui kamu dan memberikan pahala kepadamu dengan Islamnya mereka. Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Fantalaqtu." Maka aku pun pulang. Aku kembali menemui saudaraku Unais. Dan Unais bertanya, "Ma sana'at?" Bagaimana kamu? Apa yang kamu lakukan? Maka aku katakan kepada Unais saudaraku, "Anni aslamtu wa saddaqtu." Saya muslim. Saya membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Unais? "Fama bi raghbatun an dinik." Saya pun tidak benci dengan agamamu, wahai Abu Dzar. Fa inni qad aslamtu wa saddaqtu. Aku pun Islam dan aku membenarkan ini. Maka kami pun mendatangi ibu kami. Maka ibu kami pun berkata, "Fama bi raghbatun an dinikuma." Aku tidak benci kepada agama kalian. Fa inni aslamtu wa saddaqtu. Aku pun masuk Islam dan membenarkan agama kalian. Fahtamalna hatta ataina qaumana Ghifar. Maka kami pun menyampaikan hal ini kepada kaum kami. Fa aslama nisfuhum. Maka separuh dari suku Ghifar masuk Islam. Dan yang menjadi pemimpin mereka adalah Ima bin Rakhasah al-Ghifari, yang merupakan pemimpin dari suku Ghifar. Kemudian ikhwatal iman, kabilah Ghifar ini mendatangi Nabi SAW ketika Nabi SAW sudah di kota Madinah. Selesai perang Badar, selesai perang Uhud, dan kemudian datanglah suku Ghifar menemui Nabi SAW berbarengan dengan suku Aslam. Berbarengan dengan suku Aslam. Dan dua suku ini, Ghifar dan Aslam, sudah menyatakan keislamannya. Subhanallah. Ketika mereka menyatakan keislaman ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghifarun ghafarallahu laha wa aslamun salamahallah." Suku Ghifar, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, dan suku Aslam, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kedamaian mereka. Riwayat ini sahih, riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Adapun riwayat Imam Bukhari, ikhwani wa akhwati fillah, di dalam sahihnya, jika riwayat tadi dikisahkan oleh siapa? Abu Dzar Al-Ghifari sendiri. Adapun dalam Sahih Bukhari dikisahkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Abu Dzar sampai kepada beliau berita akan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau meminta kepada saudaranya, "Irkab ila hadzal wadi fa'lam li ilma hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun ya'tihi al-khabaru minas sama'." Dia berkata kepada saudaranya, "Pergilah ke Mekah. Cari tahu tentang orang yang katanya dia nabi, yang telah datang kepadanya berita dari langit. Wasma' min qawlihi tsumma atini." Dengarkan apa yang dia ucapkan dan kemudian kabarkanlah kepada aku. Maka saudaraku pun pergi sampai dia datang ke kota Mekah, mendengar apa yang diucapkannya, kemudian dia balik menemuiku kepada Abu Dzar, menemui Abu Dzar. Faqala lahu ra'aituhu ya'muru bil makarimil akhlaq wa kalaman ma huwa bisy'r. Saya melihat orang ini adalah yang memerintah kepada hal akhlak yang mulia, dan dia menyampaikan kalimat-kalimat yang bukan sastra dan syair. Namun Abu Dzar berkata kepada saudaranya, "Ma syafaitani mimma aradtu." Kamu tidak memuaskan apa yang aku inginkan. Tidak cukup sampai di sini saja, apalagi berita tentang beliau. Fatazawwada wa hamala shannatan lahu fiha ma'un hatta qadima Makkah. Maka Abu Dzar mulai mengambil bekalnya, membawa tempat minumnya, mengisinya dengan air, dan kemudian beliau berangkat ke Mekah. Sampai di masjid, dia mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak mau tanya ke sana kemari. Ya.
sampai beberapa malam. Dan kemudian dia dilihat oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Dan Ali mengetahui ini orang asing. Ya, ketika kemudian Ali bin Abi Thalib memperhatikannya, mengikutinya, dan satu sama lain tidak saling tanya. Tidak saling tanya. Sampai ketemu besoknya. Dan orang ini kemudian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Abu Dzar membawa tempat minumnya dan berbekal dengan air zam-zam. Beliau tinggal di Masjidil Haram. Dan ini berlangsung sedemikian rupa beberapa hari. Dia belum melihat Rasulullah SAW. Kembali ke tempat istirahatnya. Maka Ali bin Abu Thalib memperhatikan ini beberapa malam. Maka Ali berkata, "Amana lalil rajuli an ya'lama manzilahu." Apa belum tiba waktunya? Apakah sudah tiba waktunya dia dijamu untuk diberi tempat untuk tinggal dan bersinggah? Maka Ali bin Abu Thalib menemuinya, mengajaknya untuk bermalam, dan satu sama lain tidak saling berbicara dan ngomong tentang apa kepentingan ini dan itu, tidak ditanya oleh Ali, dan Abu Dzar pun tidak menceritakannya sampai 3 malam. Setelah 3 malam, maka Ali bertanya kepada Abu Dzar, "Ala tuhaddithi man alladhi aqdamak?" Apa kamu mau menceritakan kepadaku kenapa kamu datang ke kota Makkah ini? Maka kata Abu Dzar, "In a'taitani 'ahdan wa mitsaqan la turshidanni faqult." Jika kamu mau berjanji kepadaku, komit akan menjawab semua pertanyaanku dengan jujur, aku akan menyampaikan maksud dan tujuanku. Maka Ali bin Abu Thalib mengatakan iya. Maka setelah itu Abu Dzar menyampaikan maksud dan tujuannya itu ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Fa innahu haq wa huwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Benar, dia Nabi, dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti besok ikuti aku. Maka dia pun besok harinya mengikuti Ali bin Abu Thalib, menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Nabi SAW mendengarkan kisahnya dan dia masuk Islam. Nabi SAW bersabda kepada Abu Dzar, "Irji' ila qaumik fa akhbirhum hatta ya'tiyaka amri." Pulang kamu kepada kaummu, beritahukan tentang Islam ini sampai kamu mendengar tentang diriku. Jadi mendengar akan kemuliaan dan kemenangan dinul Islam. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dalam kitab Manaqibul Ansar bab Islamu Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan kisah yang disampaikan dalam Sahih Bukhari dan Muslim ini menunjukkan bahwa Abu Dzar masuk Islam belakangan, artinya menjelang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Yang pertama adalah Ali bin Abu Thalib menjamu Abu Dzar. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an menjamu Abu Dzar. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari beliau menyebutkan bahwa kisah masuk Islamnya Abu Dzar dalam Sahih Bukhari ini menunjukkan bahwa ini berselang beberapa tahun, at least 10 tahunan setelah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimum ada 10 tahunan setelah setelah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Ali bin Abu Thalib sudah menjamu Abu Dzar radhiyallahu anhu, berbicara dengan orang asing ini dan menjamunya. Sedangkan riwayat yang paling sahih tentang masuk Islamnya Ali bin Abu Thalib bahwa beliau radhiyallahu an masuk Islam ketika usia beliau 10 tahun. Kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, usia Ali 10 tahun ketika masuk Islam. Jadi ketika 10 tahun kenabian Nabi, usia beliau 20 tahunan dan 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang berikutnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, "Inni wujihtu ila ardi dzati nakhlin la araha illa Yathrib." Aku diarahkan untuk hijrah ke tempat yang penuh dengan pohon kurma dan aku kira itu adalah kota Yathrib. Kata Al-Hafidz, "Inna dzalika yush'iru bi anna wuqu'a dzalika kana qurbal hijrah." Dan itu menunjukkan bahwa hal itu terjadi sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalil yang lain adalah perkataan Unais kepada saudaranya Abu Dzar
yang dia berkata, laqitu rajulan yaz'umu anna Allah arsalahu ala dinik. Aku bertemu dengan seseorang yang dia mengaku bahwa Allah mengutusnya di atas agamamu. Ya, ini menunjukkan bahwa Abu Dzar setelah memeluk Islam sebelum bertemu Rasulullah SAW. Namun saat itu Islamnya adalah mungkin berdasarkan sesuatu yang viral dari beberapa rombongan dagang dan yang semisalnya. Ya, ini setelah beberapa tahun diutusnya Rasulullah SAW. Nah, ini ikhwatal iman menjawab beberapa riwayat-riwayat dhaif dan lemah yang diriwayatkan dalam beberapa buku sirah. Ya, di antaranya yang bersumber dari Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Al-Hakim dengan sanad yang lemah dari Abu Dzar bahwa beliau mengatakan, aku adalah orang keempat yang masuk Islam. Yang masuk Islam sebelumku 3 orang dan akulah yang keempat. Aku mendatangi Nabi SAW dan aku berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, setelah mengucapkan itu, faraitul istibsyara fi wajhi Rasulullah SAW. Ya, setelah mengucapkan salam dan bersyahadat, maka Nabi SAW senang melihat kepada wajah, terlihat senang, dan Nabi SAW bertanya, man anta, siapa engkau? Maka aku menjawab, aku adalah Jundub dari suku Ghifar. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dengan sanad yang dhaif, dengan sanad yang lemah. Juga riwayat Al-Hakim juga dalam Mustadraknya dengan sanad yang lemah juga, Abu Dzar berkata, laqad ra'aituni rubu'ul Islam lam yuslim qabli illa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Bilal. Aku adalah orang yang keempat masuk Islam karena sebelumku Nabi, Abu Bakar dan Bilal. Ini kata Abu Dzar, tapi riwayat ini yang bersumber dalam Mustadrak Al-Hakim adalah riwayat yang dhaif. Adapun riwayat yang kuat adalah sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang telah disampaikan tadi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah 2 kisah yang tersampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang peristiwa Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an dan masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Yang insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan mempelajari tentang uslub dan metode kafir Quraisy di dalam memerangi dakwah Rasulullah SAW. Ya, metode kafir Quraisy di dalam memerangi dakwah Rasulullah SAW. Insyaallah kita akan mempelajarinya pada kesempatan kita yang akan datang. Wallahu taala ala wa a'lam bishawab. Tafadhol jika ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah disampaikan. Barakallahu fiikum. Baik. Masya Allah, sangat menarik sekali ini riwayat Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, atau yang lebih kita sering dengar Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Masya Allah ya. Baik, jamaah sekalian, kami persilahkan jika ingin bertanya. Saat ini kami menyediakan layanan tanya jawab di WA atau WA centernya Pekerja Mengaji ya, di 0812 2272 3457 ya. Jadi silakan pertanyaannya bisa melalui WA 081222 723457. Baik, sambil menunggu WA yang hadir, ini ada pertanyaan yang pertama. Barakallahu fikum Ustaz, ada hadis Tirmizi, barang siapa ingin melihat hari kiamat seolah-olah terpampang di depan matanya, maka hendaklah dia membaca surat At-Takwir, Al-Infitor, Al-Insyiqaq. Yang saya mau tanyakan adalah mengapa yang disebut hanya 3 surat tersebut, padahal beberapa surat lain yang banyak juga tentang kiamat, misal Al-Qiyamah, An-Naba, Al-Ghasyiyah, Al-Zalzalah. Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Mengenai apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, barang siapa yang ingin melihat peristiwa hari kiamat, ra'yal ain, dengan seperti dia melihat secara terang-terangan, maka bacalah idza syamsu kuwirat, idza sama'un fatarat, dan yang disebut oleh Nabi SAW. Para ulama di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW ada satu kaidah ilmu, ada satu dasar, ilmu mendasar yang disebut dengan ilmu usulul fiqh. Dan ilmu usulul fiqh ini diantaranya adalah mempelajari tentang apa yang dipahami dari yang disabdakan. Tujuannya adalah untuk memahami dalil. Ya, dari apa yang disampaikan oleh Nabi, bacalah surat ini, bacalah surat ini, bacalah surat ini.
Padahal masih banyak, ada lagi surat Al-Qiyamah bahkan misalnya. Ada misalnya di dalam surat Al-Haqqah misalnya, tapi tidak disebut oleh Nabi SAW yang seperti itu. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi yang antum sebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi bukanlah sebagai sebuah pengkhususan. Baca ini saja, bukan yang itu, bukan. Ya, kecuali ketika Nabi SAW mengatakan bacalah di sini saja, yang di lainnya tidak. Tapi ungkapan Nabi SAW ini bukan menunjukkan ke arah sana. Jadi tidak menutup kemungkinan akan peristiwa hari kiamat itu bisa kita baca di dalam surat-surat yang lain yang tidak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini adalah untuk mendekatkan pemahaman, ya. Karena apakah ada penjelasan tentang kiamat di dalam Al-Baqarah dan Ali Imran? Ya, ada. Apakah ada penjelasan itu di dalam surat Al-A'raf? Ada. Di dalam surat Al-Kahfi? Ada. Tapi mana lebih mudah bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang kita yang di zaman ini, untuk mengambil istifadah dari Al-Baqarah atau dari Juz Amma? Ya, mana yang lebih mudah kita akses dan mengambil hikmah darinya? Dari Juz Amma. Itu di antara hikmah, wallahu a'lam bishawab, dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah Ustaz. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Malaysia. Yang pertama dari Rozana Umuruqayah dari Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah termasuk bid'ah jika kita menambahkan kata ta'ala pada salam? Semisal Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Demikian Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu bid'ah atau tidak bid'ah, ya. Namun mengikuti sunnah adalah lebih baik, ya. Itu adalah sifat Allah sangatlah banyak. Sifat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Dan para ulama di dalam adab mereka di dalam berdoa adalah mengikuti nas yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak menambah dan tidak mengurangi. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Karena sifat Allah banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala atau subhanahu wa ta'ala. Ya. Bisa jadi seperti itu misalnya subhanahu wa bihamdihi wa ta'ala. Ya. Bisa banyak sekali sifat-sifat Allah. Namun apa yang dilafazkan oleh Nabi Muhammad SAW dan kita mengikuti lafaz tersebut lebih mendatangkan keberkahan. Dan ini juga anak ingatkan, ada sebagian ikhwah dan tidak sedikit juga yang sudah ngaji, ketika menjawab salam malah mendiskon jawaban itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmah. Ya, ada warahmah wa barakah. Ini yang dihilangkan lafaz Allahnya. Bukan warahmatullah. Waalaikumsalam warahmah. Rahmahnya siapa? Yang dinafikan nanggung banget. Lafaz Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Apa bebannya dia mengatakan warahmatullahi wabarakatuhu? Ya, atau warahmatullah. Kenapa lafaz Allahnya yang dinafikan? Ini seringkali anak mendengar dan jika momentumnya tepat, artinya kebetulan yang menjawab itu cuman berduaan dan tidak di depan banyak orang, biasanya anak langsung nasihatkan, anak sampaikan, ini ya akhi, afwan, cara jawab salam antum tidak tepat. Mungkin antum mau inovasi atau mungkin menunjukkan keakraban atau apa yang antum ingin maksudkan dengan jawaban Waalaikumsalam warahmah wabarakah misalnya. Tapi yang antum hilangkan itu lafzul jalalah, nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak pas, tidak tepat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi al-ittiba'u ala sunnah najah. Mengikuti sunnah lebih sukses dan lebih bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Baik. Episode berikutnya ini ada pertanyaan dari Akhi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hadis riwayat Tirmizi yang menyebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, saya ingin bertanya,
apakah ini disampaikan Rasulullah sebelum hijrah Nabi ke Madinah atau sesudahnya? Wallahu a'lam bishawab. Populernya al-ashra al-mubasysyirin bil jannah mengisyaratkan bahwa itu disampaikan oleh Nabi SAW setelah hijrahnya. Ya, karena Nabi SAW menyebutkan ana fil jannah, wa Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, dan seterusnya. Dari sahabat-sahabat yang disebut oleh Nabi SAW, dan penyebutan 10 yang dijamin surga ini, termasuk tadi, ya, apakah artinya lebih dari 10 itu tidak dijamin surga? Tidak. Ya, karena Nabi SAW menyebutkan Bilal. Bilal masuk 10 itu? Tidak masuk. Thabit bin Qais, apakah masuk dalam 10 itu? Tidak masuk. Ya, Uqashah bin Mahsan radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah merahmati para dan meridai para sahabat. Apakah masuk dalam al-ashra al-mubasysyirin bil jannah, 10 yang dijamin surga? Tidak masuk. Ya, apakah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan wal Husain masuk dalam al-ashra al-mubasysyirin bil jannah? Ya, 10 yang dijamin surga yang disebut oleh Nabi dalam hadis tersebut tidak masuk. Tapi mereka ahlul jannah. Karena sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan sayyidu kuhuli ahlil jannah. Afwan Ustadz, mic-nya tertekan jadi nggak ada suaranya Ustadz. Kepencet mungkin. Siapa yang mencet ya? Anda nggak nyentuh layar. Oh, wah, walau. Kesentuh mungkin. Yang nyentuh siapa? Ini jarak kurang lebih Nggak hampir ada 1 meter. asisten di situ saja. Kenapa? Nggak ada asisten ya? Tidak ada. Oh, Masya Allah. Kebetulan. Qadarullah. Baik. Jawaban Silakan terjawab dilanjut. tidak? Pertanyaan tadi terjawab tidak atau belum? Ya, tadi sampai Uqashah tidak disebutkan dalam 10 jam masuk surga, tapi mereka adalah ahli surga gitu, ahlul jannah. Baik, Uqashah bin Mahsan. Kemudian Hasan dan Husain cucu Nabi. Ya. Tidak disebutkan dalam 10 yang dijamin surga. Tapi Hasan dan Husain, apakah ahlul jannah? Ahlul jannah. Karena Nabi SAW telah menyebutkan beliau Sayyidah Syababi Ahlul Jannah, Al-Hasan wal Husain. 2 pemuda Ahlul Jannah, Al-Hasan dan Husain. Tidak masuk dalam 10 al-ashra al-mubasysyirin bil jannah. Ahlul Badr, la yadkhulun nar. Man syahida Badr, yang menyaksikan perang Badar, mereka tidak akan masuk neraka. Dan ini 300-an orang lebih. Ya, ini menunjukkan bahwa al-ashrah yang 10 yang dijamin surga itu bukan hasr, ya, bukan suatu pengkhususan untuk mereka saja, yang lain tidak. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Lalu apa yang menjadikan keutamaan 10 sahabat tersebut menjadikan mereka itu termasuk orang-orang yang pertama kali masuk surga, Ustaz? Yang menyebabkan mereka ini disebut karena mereka as-sabiqun al-awwalun. Mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam dan yang memiliki jasa-jasa terbesar di dalam Islam. Dan juga di antara hikmah yang lainnya adalah kemustahilan nama-nama ini masuk dalam jajaran orang-orang munafik seperti tuduhannya kaum Syiah. Mustahil. Kenapa? Karena mereka berjuang bersama Nabi SAW di masa yang paling kritis dan krisisnya Nabi SAW. Ya, munafik itu cari enak, cari untung, cari aman. Namun bagaimana Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in, para sahabat yang dijamin surga, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, dan yang lain yang disebut Nabi Abu Ubaidah bin Jarrah, mereka ini di masa susah dan krisisnya Nabi, mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mensupport Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menderita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mustahil yang seperti ini memiliki sifat kemunafikan seperti yang dituduhkan oleh kaum Syiah. Beda ketika di Madinah. Ya, di Madinah ini sebagian orang-orang Madinah tidak, mereka ini memeluk Islam karena cari aman. Ya, mereka mau meninggalkan kota Madinah, mau lari kemana? Mereka jika mau berada di kota Madinah sebagai oposisi Nabi Muhammad SAW, statusnya sebagai kekafiran, mereka dalam posisi yang super lemah, maka mereka pura-pura masuk Islam dengan
pura-pura masuk Islamnya ini, maka mereka membuat masalah-masalah di kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, Ustaz, alhamdulillah ini kemudian ada pertanyaan dari Akhi Firman di Takalar. Afwan Ustaz, kalau Takalar tidak gimana, salah Takalar? memahami, Takalar, Anda juga belum pernah dengar, mungkin di Kalimantan? Oh, Kalimantan. Kalimantan. Nah, Sulawesi Selatan. Begini, baik. Apa pertanyaannya? Kalau tidak salah memahami, tadi saya mendengar seakan-akan ada pertentangan kisah masuk Islamnya sahabat Abu Dzar dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mohon penjelasannya, Ustaz. Nah, maka saya isyaratkan tadi di awal bahwa dalam Sahih Muslim yang menceritakan langsung adalah Abu Dzar radhiyallahu an. Adapun yang dalam Sahih Muslim, yang dalam Sahih Bukhari adalah diceritakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an berdasarkan apa yang dituturkan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Dan ini bukanlah sebuah pertentangan, tapi adalah berdasarkan masing-masing yang dialami. Ya, Abu Dzar menceritakan apa yang dialaminya, sedangkan Ali bin Abu Thalib sebagaimana dalam Sahih Bukhari menceritakan apa yang dialami oleh Ali bin Abu Thalib terhadap sosok Abu Dzar. Dan ini tidak menafikan satu dengan yang lainnya. Bisa jadi memang bahwa Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, beliau menjamu Abu Dzar radhiyallahu an dan membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa Abu Dzar untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara fase setelah bertemunya Abu Dzar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah sebagaimana tadi yang diceritakan oleh Abu Dzar dalam versi Sahih Muslim. Jadi ini tidak saling bertentangan, tapi saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Itulah kenapa sebelum Ana menyampaikan riwayat-riwayat ini, Ana mau pelajari. Ya, mungkin ada asumsi seperti yang antum sampaikan tadi. Namun Ana perhatikan, oh benar, sumbernya Sahih Muslim, Abu Dzar radhiyallahu an menceritakan dari kesan yang beliau alami sendiri. Ya, ini pentingnya memahami hadis Nabi SAW secara komprehensif, secara utuh, karena para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka menyampaikan suatu peristiwa berdasarkan apa yang mereka rasakan dan mereka lihat dan mereka alami. Berbeda dengan konteks hadis yang mereka dengar, mereka sampaikan sesuai dengan apa yang mereka dengar dari Nabi SAW. Adapun terkait tentang peristiwa, apa yang dialami oleh Abu Dzar di malam itu, di malam dia bertemu dengan dua wanita yang sedang tawaf dan dia meledek dan menghina berhala-berhala Quraisy. Ya, dan kemudian datangnya Nabi SAW bersama Abu Bakar, dijamunya beliau oleh Abu Bakar dan makanan pertama yang dia konsumsi adalah kismis pada saat itu. Ini pada malam itu kemudian bisa jadi setelah itu dia kembali lagi bermalam di kota di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, dia tinggal di Masjidil Haram dan ketemu dengan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Dan kemudian dijamu oleh Ali bin Abu Thalib dan diajak bertemu lagi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan apa yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masya Allah Ustaz. Ustaz boleh satu pertanyaan lagi Ustaz? Silahkan. Baik. Ini ada pertanyaan dari Aryudi Arsyad dari Kutai Timur, Kalimantan Timur, masya Allah. Nah. Yang tadi itu Takalar itu dari Sulawesi Selatan katanya Ustaz. Sulawesi Selatan. Wafakahullah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada beliau. Baik, ini pertanyaan dari Akhi Aryudi Arsyad. Apa maksud dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 7068? Sabarlah kalian karena tidak datang suatu masa kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya sampai kalian bertemu Rob kalian. Demikian pertanyaannya. Allah barik fiik. Mengenai hadis ini, bahwa tidaklah suatu zaman sayati zamanun illa ma ba'dahu syarrun mimma qablahu illa syarrun minhu, bahwa tidaklah suatu zaman itu datang dan yang sesudahnya adalah lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ini terkait dengan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini, maksudnya adalah dikaitkan dengan semakin dekatnya dengan hari kiamat. Ya. Fase atau masa lebih jauh dari kiamat
dengan masa lebih dekat dengan hari kiamat, mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk? Yang lebih jauh dari hari kiamat lebih baik ketimbang yang lebih dekat dengan hari kiamat. Ini satu sisi. Sisi yang lainnya adalah dominasi kebaikan. Di masa itu adalah banyaknya orang-orang saleh, terutama dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, atau murid-murid mereka, atau murid-murid dari murid-muridnya sahabat yang disebut oleh Nabi SAW sebagai khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasiku, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya. Nah, kebaikan suatu masa karena semaraknya orang-orang soleh, semaraknya orang-orang wali, para aulia Allah di zaman itu. Ya, tidak ada top level kewalian seperti para sahabat. Dan mereka berkumpul sedemikian banyak di satu masa. Bersama-sama memperjuangkan Islam. Ini tidak pernah terjadi masa yang seperti itu. Kemudian masa sesudahnya ya tabi'in. Murid-murid para sahabat. Banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang yang beriman, banyak orang-orang yang berilmu pada masa itu. Yang membuat Islam sangat jaya dan luhur di masa itu. Kemudian sesudah itu sesudah mereka generasi tabi'ut tabi'in. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini konteksnya kaitannya adalah dengan semakin dekat kepada hari kiamat. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi suatu masa tertentu di daerah tertentu, di waktu tertentu sesudah Nabi SAW, ada satu fase yang fase itu lebih baik daripada fase sebelumnya. Contoh misalnya di masa kekhilafahan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Di masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz, ini kondisi umat Islam lebih baik daripada fase sebelumnya. Ya, dari beberapa khalifah dari kekhilafahan Bani Umayyah. Dan ini tidak dinafikan, tidak menafikan hadis yang tadi disampaikan oleh Nabi SAW. Dari satu sisi keadilan, kemakmuran, mungkin lebih baik. Tapi sisi yang lain, yaitu eksistensinya para orang-orang saleh dan orang-orang berilmu, berkumpul di satu masa dengan begitu masif dan banyaknya, tidak akan pernah berulang seperti di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bahkan semakin akhir zaman, semakin mundur waktu, semakin banyak orang-orang saleh yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang berilmu yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di saat yang bersamaan orang-orang yang setengah berilmu, setengah matang, ya, ini yang kemudian bermunculan dengan begitu cepatnya, ya, dengan adanya fasilitas yang ada seperti ini, ya, sebentar orang memunculkan di akunnya, kemudian jadilah viral, jadilah terkenal, dan lain sebagainya. Jadilah ustadz dadakan, dai-dai yang tiba-tiba jadi dai. Ya, dan rusaknya agama ini dari orang-orang yang setengah-setengah. Ya, rusaknya agama dan dunia dari orang yang setengah-setengah. Antum bisa bayangkan misalnya, mau tidak membawa istri kita untuk melahirkan anak kita ke dokter yang belum lulus sekolah kedokteran kebidanan, masih separuh jalan, ya, berantakan, hancur. Atau kita membangun rumah atau gedung yang ingin kita bangun dari yang belum lulus sekolah arsitek atau sipil, yang masih setengah jalan. Terus atau seorang apoteker masih setengah jalan juga untuk ngeracik obat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang setengah-setengah inilah yang merusak. Ya, setengah dokter, setengah insinyur, setengah ulama, ini yang menghancurkan agama, menghancurkan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ini pertanyaan-pertanyaannya sudah disampaikan dan sudah dikupas tuntas oleh Ustaz Ali. Dan dengan demikian kita sudah memasuki pukul 21 lebih 28 menit. Masya Allah Ustaz. Untuk itu kami persilakan Ustaz untuk menutup kajian ini. Baik, ikhwani wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Dua peristiwa ini disampaikan pada kesempatan ini untuk mengambil hikmah dan pelajaran. Karena memang fase ini terjadi di masa
dakwah jahriyah Rasulullah SAW, dakwah terang-terangan Nabi SAW. Dan juga ada ibrah yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari kisah Abdullah ibnu Umi Maktum radhiyallahu anhu, yang di sini mengajarkan kepada kita bahwa prioritas dakwah yang paling utama adalah ditujukan kepada mereka yang sudah menghadapkan diri dan hatinya untuk belajar Islam. Maka contoh misalnya gerakan mu'allaf misalnya. Gerakan mu'allaf ini mestinya yang menjadi prioritas utama di dalam gerakan untuk pembinaan mu'allaf adalah membina yang sudah memeluk agama Islam agar lebih kuat dan kokoh di dalam memeluk agama ini. Dan seringkali ini tidak diperhatikan dengan baik oleh umat Islam. Antum tahu bahwa mu'allaf termasuk mereka yang berhak menerima zakat. Benar ya? Termasuk yang berhak menerima zakat. Berapa kadar zakat yang pernah antum pikirkan untuk antum sisihkan untuk para mu'allaf? Pelajari sirah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika perang Hunain, Nabi SAW bersama para sahabatnya, di antaranya sebagian besarnya adalah mu'allaf yang baru masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah. Nabi SAW pernah memberikan kepada Abu Sufyan 100 atau 200 ekor onta. Kepada Muawiyah anaknya 100 ekor onta. Memberikan jumlah yang sangat besar. Sehingga membuat sebagian para sahabat Ansar, ini apa-apaan nih? Membagi-bagi begitu besarnya kepada yang mu'allaf yang baru masuk Islam. Dan kemudian kami yang nggak dapat jatah yang segitu banyaknya. Dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Untuk bahwa itu adalah namanya mu'allaf, itu adalah yang sedang disentuh hatinya, sedang dirayu hatinya supaya semakin kokoh di dalam memeluk Islam. Namun yang terjadi, yang ini juga anak pernah saksikan, ikhwani wa akhwati fillah, ketika melakukan kegiatan untuk teman-teman mu'allaf, dan kemudian mereka dikumpulkan di satu masjid, dilakukan satu kajian, dibagikan zakat, ternyata mereka diberi jatah yang segitu-segitu juga. Paling diberi amplop yang masing-masing cuma 100 ribuan misalnya. Ya, tidak dibuat ini bangga mereka dengan memeluk Islam. Ya, tapi sebagian orang misalnya mengatakan, Ustaz, tapi bagaimana kalau dengan demikian akhirnya dia mau Islam karena dunianya saja? Ya, kita katakan tidak masalah. Saat ini biarlah seperti itu, biarlah dia nyaman dengan dunia yang dia rasakan manisnya dunia karena memeluk agama Islam. Tapi nanti dengan berjalannya waktu, Allah Al-Latiful Khabir, Allah yang maha halus, yang maha mengetahui segala sesuatu. Dengan hikmah syariat ini, dia akan merasakan sejuk dan manisnya sholat, sejuk dan manisnya zikir, sejuk dan manisnya membaca Al-Quran. Nikmatnya dan teduhnya syariat Islam, dekat dengan Allah, jauh dari dosa dan maksiat. Maka ketika ketika iman itu sudah mulai masuk ke dalam hati, maka dia akan memeluk Islam dengan legowo dan naik level lah dia dari tingkat kemu'allafan ini. Nah, mu'allaf itu bukan status yang disandang seumur hidup. Ya, karena sebagian kita, Ustadz ini mu'allaf. Emang kapan antum masuk Islam? Udah 20 tahun Ustadz anak masuk Islam. 20 tahun bukan mu'allaf. Ya, karena jika dalam konteks seperti itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali mu'allaf semua. Ya. Perlu dipahami hal ini. Wallahu ta'ala ala wa'adam bisawab. Mungkin ini kajian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Antum yang nutup dengan doa kafaratul majelis atau anak Kang Zai? Boleh, Ustaz. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.